Sing lanang leh mantep kae. Auzubillah. Bismillah. Cilik bumi mengo. Bareng arep disuwuk kae sing wedok melek. Wek. Jadi problematika keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Zaman biyen ngoten, masyarakat itu urusan apa wae marane rak ten ngene kiai. Nggih napa nggih? Lho, nganti tekan saiki masyarakat lek karo kiai manut. Mulane lek badhe pilih-pilihan ngoten nika, mbah pilihan kepala daerah, mbah pilihan DPR, ya calon-calon ini mesti do marana nggone kiai, lebek kok main kiai. Dijaluki dukungan, soalnya ngerti nek masyarakat manut karo kiai. Sing arep nyalon kae. Demoro kabeh nang ngene kiai. Walaupun kok nek wis dadi ya manusia itu nilainya dari takwanya, bukan dari pangkat jabatan kedudukannya, bukan dari kekayaan dan harta bendanya, bukan dari kepandaian dan kepinterannya. Maaf. Maka yang diberi titipan ilmu, kepandaian, kepinteran jangan pernah disombongkan, karena nilai manusia bukan dari situ. Toh ilmu itu juga milik Allah, hanya titipan. Kalau Allah pengen mencabut ilmu, gampang, diuntir saraf otake sidik wae, cetik langsung lolak-lolak. Digawe pikun ilontek ilmune, betul? Ya, ukurane generasi ketiga. Tapi yang ngono, kalau generasi ketiga ini kok tidak mampu mengembangkan dan tidak dikaderisasi dan regenerasi dengan baik, mengalami masa kehancuran. Nggih, nyuwun sewu radi ngatos-atos para pimpinan dari pondok pesantren. Jadi pertaruhannya nanti pada generasi ketiga. Bahkan banyak yang terjadi perpecahan di pondok-pondok pesantren itu juga pada generasi ketiga. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jamaah. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bil khusus pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah, Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Nahuri Muslim SPDI, Bapak Kiai Zainal Arifin BA, Bapak Kiai Muhammad Ghufron Zain Al-Alim SPD, bersama segenap kepengasuhan pesantren, keluarga dalam, majelis asatid, kepengurusan pesantren, juga para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi. Barqabimiyai keselamatan zahiran wa batinan, dunyan wa ukhran. Selamat akidahnya, selamat imannya, selamat keluarganya. Mohon keikhlasannya untuk membaca suratul Fatihah kita hadiahkan kepada muassis pendiri dari pondok pesantren ini beserta seluruh orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan pondok pesantren Darul Istiqomah. Mudah-mudahan amal baktinya, pengabdiannya, perjuangannya diterima baik dan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Satuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama dijaga keutuhannya oleh Allah, dijauhkan dari musibah, bencana dan mara bahaya. Untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, diberikan ganti yang sebaik-baiknya. Yang diwafatkan Allah, yang saya sayangi, saya hormati rahimakumullah, perjalanan dari pondok pesantren Darul Istiqomah yang sudah
35 tahun. Semoga ke depan makin syiar, makin maslahah, manfaah dan barokah. Amin Allahumma amin. Pondok pesantren ini berasal dari dua kata, pondok dan pesantren. Kalau diuraikan, pondok itu sesungguhnya bahasa Arab. Adik-adik kalau buka kamus, ada lafadz funduk, fa, nun, dal, qaf. Bacaannya funduk. Tapi karena lesan Jawa ya diambil enaknya pondok. Itu artinya hotel. Jadi kalau nanti sampean ke Mekah, mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah, juga Madinah, kalau melihat gedung ada tulisan funduk, itu artinya hotel. Funduk Darul Iman, berarti itu hotel Darul Iman. Funduk Darut Taqwa, berarti niku artinya hotel Darut Taqwa. Tapi karena orang Indonesia itu sukanya ke Arab-Araban, jadi ada tulisan alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Sama orang kita itu dibaca alif, ya, sin, karim. Padahal yang benar bacaannya es krim. Jadi saya ulang, pondok itu bahasa Arab artinya apa? Mbok gak nyaut tok. Artinya hotel. Jadi kalau pondok pesantren NU berarti itu hotel bintang 9. Nah kan simbolnya NU bintang 9. Kalau pondok pesantren Muhammadiyah berarti hotel menafsirkan kitab sucinya. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci yang hanya boleh ditafsirkan oleh kelompok santra. Kitab suci orang India kuno itu Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Iki sampean tak apusi ya orang ngerti. Itu hanya boleh ditafsirkan oleh kelompok santra, orang-orang yang dianggap suci, nggak punya dosa. Nah, kalau di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, punya kitab suci Al-Quran, itu yang bisa menafsirkan ya kelompok santra. Kalau di Indonesia menjadi santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau diurut sejarahnya, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang bernama kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah karena kaum Ad ini nakal-nakal, Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal.
Kemudian Allah mengutus Nabi la minal kiduli wala minal lori bal minat tengai, bukan dari Arab Selatan, bukan dari Arab Utara. Jadi semua nabi sesudah Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Dan semua keturunan dari Nabi Ibrahim yang jadi nabi itu ganteng-ganteng. Kalaupun tidak ganteng, lek wis dadi kiai pasti ada aura tersendiri. Silahkan dilihat rai saya, insya Allah lama-lama belenek. Lah umpama ora ganteng pripun, nggih mboten napa-napa, wong niku mboten dadi syarat kok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sampai sini paham? Dari Nabi Ismail ini melahirkan keturunan bangsa Arab. Jadi negara-negara Timur Tengah itu banyak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak Israel, tapi Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi bangsa Israel itu begitu. Kalau ada nabi yang bukan keturunan Israel, itu berusaha untuk diisraelkan. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, tepatnya di negara Yordania. Nah, akhirnya Nabi Ayub ini diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahkan dengan Siti Sarah, cucunya Nabi Yusuf. Setelah dinikahkan dengan Siti Sarah, Nabi Ayub diboyong ke Israel, maka bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, wis tahu duwe nabi, senajan akhirnya kelangan, tapi kan wis tahu duwe nabi. Daripada Indonesia ini setiap ada nabi pasti palsu. Saiki ngaku nabi, rong dino kas tangkep polisi. Duh, masih ingat nggak? Indonesia ini dulu banyak nabi-nabi palsu. Ada nabi namanya Ahmad Musaddiq, guru olahraga. Katanya ditemui malaikat Jibril itu di Bogor. Ngapain malaikat Jibril kelayapan sampai Bogor? Ada nabi lagi namanya Suyuti, tukang cukur. Indonesia ini luar biasa. Di Malang ada nabi namanya Yusman Roy, itu yang mengajarkan sholat boleh diterjemah. Jadi kalau takbiratul ihram bukan Allahu Akbar tapi Allah Maha Besar. Nah, kena wong Betawi ya Allah gede banget. Kena wong Ponorogo Allah gedene ram. Ini Bojonegoro ya Gusti Allah gawedi. Wong Madura Allah Maha Jeraja tak iya. Di Jombang juga pernah ada nabi namanya Jari. Pokoknya Indonesia ini Masya Allah, setiap ada nabi mesti palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adik-adiknya kok masih rame ya? Kalau adik-adik aja rame nggak pantas, apalagi yang kawak-kawak. Ya, di pengajian kok misalnya maaf-maaf ngobrol sendiri sama temennya atau main HP, itu rasa-rasanya kok kurang pantas. Apalagi di panggung. Kalau di panggung izin Kiai, tepuk tangan nggak apa-apa. Kan kalau di panggung itu jadi pusat perhatian, di syuting
Akhirnya nanti komennya netizen itu kadang-kadang ngeri. Itu di panggung kok main HP sendiri. Meskipun nggak mendengarkan, mending ngelamun saja daripada main HP malah nanti dinilai negatif. Bukan karena kita pengen dinilai manusia, enggak, tapi yuk ngerusui majelis pengajian. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang saya lanjut runutan dari masjid. Tadi Nabi Ismail diberi Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi Masjidil Aqsa. Ringkes biar nggak kepanjangan karena saya mau pindah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai perbatasan beliau membangun masjid yang kemudian masjid itu dikenal dengan nama Masjid Quba. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini bisa ziarah ke Masjid Quba. Salat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh. Lah kalau 4 rakaat pahalanya kayak umroh 2 kali. Di mana letaknya? Ya masuk wilayah Madinah. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi realistis saja saya kalau mendoakan mudah-mudahan bisa umroh. Untuk mendoakan haji rasa-rasanya berat, bukan karena duit. Syarat haji yang paling berat sekarang itu as-sabru bil antri. Dan umroh menjadi rata semua seluruh Indonesia, antriannya 26 tahun. Itu pun sudah sangat lama. Kalau penjenengan sekarang umur 60 tahun baru daftar, nanti berangkatnya umur 87 tahun. Tekan pora umurmu. Nah, nek umroh kan masuk akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan malam mingguan. Tapi malam mingguannya Rasulullah Sabtu sore berangkat dari rumah menuju Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendara. Dari rumah Rasulullah sudah wudhu, sampai Masjid Quba enggak batal wudhunya, kemudian sholat di situ. Dan Nabi bersabda, siapa yang berwudhu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian menuju ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti umroh. Kenapa Rasulullah setiap Sabtu sore menuju Masjid Quba? Beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maka manusia itu nilainya dari takwanya, bukan dari pangkat jabatan kedudukannya, bukan dari kekayaan dan harta bendanya, bukan dari kepandaian dan kepintarannya. Maaf. Maka yang diberi titipan ilmu, kepandaian, kepintaran, jangan pernah disombongkan, karena nilai manusia bukan dari situ. Toh ilmu itu juga milik Allah, hanya titipan. Kalau Allah pengen mencabut ilmu, gampang, diuntir saraf otake sidik wae, cetik langsung lolak-lolak. Digawe pikun nilontek ilmune, betul? Ya Allah, sekarang aja koyok pinter-pinter, semua pertanyaan bisa jawab, gak ono yang balik. Ora usah sombong, turu lho wis ora kena dijak takoni. Betul? Demikian pula yang diberi titipan berupa harta, kekayaan, duit akeh, jangan pernah disombongkan. Nilai manusia bukan dari itu. Allah kalau pengen mencabut harta, kekayaan gampang. Sekarang kaya, diwalik grembyang, jatuh kismin. Kismin ki sak ngisore miskin. Nelongso. Ya kalau tadinya miskin jadi kaya, paling-paling kaget. Nah kalau tadinya kaya jadi miskin, stres. Gini apa enggak? Ya Allah, ini didengerin apa enggak ya?
Pangkat, jabatan, kedudukan juga titipan Allah, ndak usah disombong-sombongkan. Allah menilai manusia bukan dari di dunia ini kamu pangkatnya apa, jabatannya apa, ndak. Pangkat jabatan ada habisnya kok, pensiun entek. Kadang-kadang belum pensiun ada, belum purna aja udah selesai pangkatnya, betul? Nah, kadang ada dititipi pangkatnya sombongin, nek melakukan degek kesenggol siti nesu jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya opo, wakil RT. Jadi manusia itu yang dinilai takwanya maaf. Nek sapi, kayak nilainya teko dagingnya. Semakin akeh dagingnya, semakin gede, semakin lemu, semakin larang. Sing lemu langsung mereng-mereng lungguhe. Kuwi nek sapi. Tapi apakah semua binatang nilainya dari dagingnya, dari lemunya, dari gedenya? Ndak. Nyatane ono kok manuk cilik ungkil-ungkil nilainya harganya lebih mahal daripada sapi sing gede. Nggih napa mboten? Karena manuk, ene wong ngomong manuk kok diguyu to. Nilainya dari suara. Kalau manuk nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Lah kalau manusia nilainya dari apa? Lemunya. Ya kono saingan karo sapi. Dari takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah langsung nyari tempat yang strategis untuk membangun masjid. Yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah. Bapak Ibu para jamaah, setelah selesai membangun masjid, Rasulullah menentukan tempat yang istimewa dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Raudhah, yang menjadi tujuan nomor satu siapapun yang ziarah ke Madinah, siapapun yang ke Masjid Nabawi, target utama nomor satu mesti pengen ke Raudhah. Yang sekarang untuk bisa masuk Raudhah itu nggak sembarangan, harus antri dan pakai tasreh. Kalau nggak ada tasreh atau izin masuk, nggak bisa masuk. Kenapa tempat itu begitu istimewa? Ya karena Rasulullah saja menyebut itu adalah taman surga. Sholat, zikir, berdoa, iktikaf di situ sama dengan berada di taman surga. Masya Allah, rebutan mereka. Nah, kenapa tempat itu yang dinamakan taman surga? Kok bukan semua bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga semua? Kok hanya tempat itu yang ukurannya kurang lebih 28 kali 16 meter, kurang lebih, saya sendiri nggak sempat meteri. Kenapa hanya tempat itu yang disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid disebut taman surga? Karena di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya, mendidik murid-muridnya. Jadi pondok pesantren itu mulai zaman Rasulullah sudah ada. Iki modelmu kok kaya ora percaya ngono diomongi. Halo?
Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren yang ada di dunia ini besok akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surga, termasuk Darul Istiqomah. Lah penghuninya siapa? Ya semua yang berkaitan dengan pondok pesantren, yang ngajar. Perjuangannya Kanjeng Nabi yo dirusui Abu Jahal, Abu Lahab. Mboten usah kaget, sama lek berjuang terus wonten penghalang, ono aral, ono rintangan, wis niku gandengane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, santrine Kanjeng Nabi niku nggih kathah saking tebih-tebih. Wonten santri sing berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Coba itu, niki wong Eropa, dari Romawi Jerman datang ke Madinah, mondok ten kene Kanjeng Nabi. Wonten saking Asia Barat, Persia, namanya Salman Al-Farisi, mondok ning gone Kanjeng Nabi. Bahkan wonten saking Afrika, Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren serius, pondok pesantren sepuh tingali, santrine rak saking tebih-tebih. Makanya pondok pesantren itu nek wis tenanan, santrinya dari jauh-jauh. Sampeyan titeni to pondok-pondok pesantren sing wis serius tenanan-tenanan niku, santrine to adoh-adoh. Mulane ngapunten lek santrine lagi ngutek sak RT rong RT ya aja berbangga diri dulu. Niku nembe rodok pondok. Kiai nek serius niku, santrine mesti saking tebih-tebih. Iki ngrungokne ora to wong-wong iki. Saman koyoke ora percaya nek Kanjeng Nabi nggih pondok pesantren. Nggih, sahabate Kanjeng Nabi itu ada yang dikenal sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu yang asli penduduk Madinah. Sahabat Muhajirin itu asli penduduk Mekah, hijrah pindah ke Madinah. Nah, ini ada sahabat yang la minal ansor wa la minal muhajirin. Bukan sahabat Ansor, bukan sahabat Muhajirin. Ini manggone nonggone teras-terase masjid, nonggone emper-empere masjid. Kemudian dikenal dengan nama Ashabus Suffah, penghuni teras, penghuni emperan. Terus kali Kanjeng Nabi didamelaken godak-godakan. Manggene ten mriku wis ana pondok godakan. Tinggalnya di situ, mondok di situ. Kepala pondok pesantrennya namanya Abdurrahman bin Sakhr yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mengasuh pondok pesantren bersama dengan istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sepeninggal Sayyidah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi dawuh, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah. Sedang laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa istri Rasulullah yang paling dicintai Sayyidah Aisyah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Bukan karena beliau cantik. Memang Sayyidah Aisyah itu cantiknya luar biasa. Sampai Rasulullah manggilnya itu mesra banget. Ya Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak mana ya Aisyah itu ya? Cantiknya ya. Izin dan ini ya kesempatan saya ya pas gini tok ini dan. Kayak penceng ya ngacung. Masa Aisyah ngono enggak? Sayyidah. Nggak ada, ini tambah lemu ini. Nggak ada. Saking cantiknya.
Tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah yang diajak ngasuh pesantren karena keilmuan. Rasulullah mengajar sahabat. Kemudian para sahabat mengajar muridnya. Yang generasi muridnya sahabat itu disebut tabi'in. Napa Bu? Pisan maneh. Sampean kersane ngertos selama ini kan mek krungu tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi ditakoni tabi'in ki apa? Mbah, pokoke tabi'in. Generasi tabi'in niki murite sahabat, lek sahabat murite Kanjeng Nabi. Ayo tuh sayang nyaut. Sahabat ki murite Kanjeng Nabi. Lah nek tabi'in murite sahabat. Ngoten. Lah sampai generasi tabi'in ini didhawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. Akeh wong sing dikandani luwih bisa madai ilmu tinimbang sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi para sahabat. Kalau tabi'in ora krungu langsung teko Kanjeng Nabi, tapi dikandani para sahabat. Banyak generasi tabi'in yang lebih bisa menampung ilmu dibanding para sahabat. Makanya kalau kita teliti Bapak Ibu para jamaah, khususnya ustadz dan ustadzah, disiplin-disiplin keilmuan dalam Islam itu banyak yang lahirnya pada generasi tabi'in. Kayak ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, itu lahirnya pada masa tabi'in. Zaman sahabat belum ada. Sampean pernah dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahas nahwu misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab bahas sorob? Tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi disiplin-disiplin keilmuan berkembang pesat, melahirkan berbagai macam disiplin ilmu itu pada generasi tabi'in. Nuwun sewu. Makanya biasanya pondok pesantren akan mengalami masa keemasan itu di generasi ketiga, cucu. Saat ini Darul Istiqomah kan baru generasi kedua, betul? Astagfirullah orang nyauti. Pendirine sampun sedo. Saat ini namanya generasi kedua, belum masa keemasan Istiqomah, Darul Istiqomah. Harus tetap optimis. Biasanya nanti puncaknya pada generasi ketiga. Putra-putrane beliau-beliau. Nek beliau-beliau ki sek dereng niki wong sek kaya ngene modele. Ijen Kiai. Lho, nggih. Ukurane generasi ketiga. Tapi yang ngono, kalau generasi ketiga ini kok tidak mampu mengembangkan dan tidak dikaderisasi dan regenerasi dengan baik, mengalami masa kehancuran. Nggih, nyuwun sewu radi ngatos-atos para pimpinan dari pondok pesantren. Jadi pertaruhannya nanti pada generasi ketiga. Bahkan banyak yang terjadi perpecahan di pondok-pondok pesantren itu juga pada generasi ketiga. Deh, mosok ning ngene pondok pesantren ana perpecahan. Piye? Kadung rukun ya ora kaya rukune pondok pesantren. Kadung pecohan ya ora kaya pecohane pondok pesantren. Deh, kula ngemotake. Halo. Lenggih niki pun kathah kejadian pada generasi ketiga pondok pesantren mengalami masa kejayaan, mengalami masa keemasan. Tapi juga banyak pada generasi ketiga itu pondok pesantren mengalami
masa kehancuran. Artinya kehancuran itu ya entek santrine, hanya tinggal nama. Loh, saya tidak memeden-medeni, enggak. Tapi bagaimana para sahabat mendidik murid-muridnya tabi'in menjadi generasi-generasi hebat, sehingga ini bisa dijadikan ukuran. Seorang guru disebut sukses kalau bisa mempunyai murid yang kapasitas dan reputasinya melebihi gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kiai disebut sukses kalau mempunyai santri yang reputasinya bisa melebihi kiainya. Itu baru sukses. Sama halnya orang tua disebut sukses dan berhasil kalau mempunyai anak yang reputasi dan prestasinya melebihi orang tuanya. Izin, saya bisa dan berani mengatakan, ini Pak Kapolsek ya, bapaknya Pak Kapolsek itu orang sukses karena bisa mendidik dan membimbing putranya, mengantarkan putranya sampai menjadi Kapolsek. Izin Pak Kapolsek, bapaknya profesinya bapaknya petani, perangkat desa, petani, tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Izin, tapi bisa mengantarkan putranya menjadi perwira, menjadi Kapolsek. Berarti ini yang hebat bapaknya, bukan Kapolseknya. Izin, rasa dikeploki wong sing hebat bapaknya. Nah, Pak Kapolsek ini berhasil apa enggak, sukses apa enggak, lihat nanti putra beliau. Nah, kalau putra beliau bisa jadi Kapolres, sukses ini Pak Kapolsek. Lah nek bapaknya Kapolsek kok putrane hansip, gagal berarti Kapolsek. Izin dan sama Pak Dan Ramil juga begitu. Yang hebat itu bukan Dan Ramilnya, ayah beliau. Mungkin ayah beliau petani, mungkin ayah beliau pedagang, tapi bisa mendidik, mengantarkan menjadi kapten. Putranya menjadi Dan Ramil. Lah Pak Dan Ramilnya sukses apa enggak? Ya lihat nanti putranya Pak Dan Ramil. Kalau putranya nanti bisa jadi Dandim, nah ini sukses, berhasil Pak Dan Ramil. Putrane Pak Dan Ramil ketua RT, ya berarti gagal Pak Dan Ramil. Saya juga mohon izin, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kalaupun disebut berhasil, yang berhasil adalah orang tua saya, guru-guru saya. Yang hebat itu guru-guru saya, kiai-kiai saya. Saya hanya debu, saya bukan apa-apa. Karena kalau tanpa orang tua saya, tanpa mbah-mbah saya, tanpa guru-guru dan kiai-kiai saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Lah saya ini berhasil apa enggak? Ya nanti anak saya seperti apa? Kalau anak saya bisa melebihi saya, berarti saya berhasil. Lah kalau anak saya nggak bisa melebihi saya, ya berarti saya gagal. Halo? Pondok pesantren ini juga begitu. Akan berhasil ketika bertambah dekade tambah berkembang, tambah dekade tambah berkembang, makin manfaat makin barokah. Bukan hanya dari segi kuantitas, santrinya tambah banyak, santrinya tambah banyak, itu juga belum bisa dijadikan ukuran. Tapi yang terpenting justru adalah kualitas. Serius iki bahasane iki. Halo. Wes selesai, ringkes, turun. Tadi dari Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai ke Rasulullah, sahabat, tabiin, turun sampai ke Indonesia, sampai ke Ponorogo, sampai Balong. Masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para aulia, para ulama,
sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi Bapak Ibu para jamaah, dibanding negara-negara lain di dunia ini, Islam masuk ke Indonesia itu agak telat, abad ke-14. Ini secara pergerakan ya, kalau secara individu di abad ke-12 sudah ada, tapi secara pergerakan baru pada abad ke-14. Padahal Islam sudah merambah ke wilayah lain di dunia ini di akhir abad ke-6 dan di awal-awal abad ke-7. Islam sudah masuk Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Kidule Siman. Gregeten aku. Abad ke-7 Islam sudah masuk Spanyol, dibawa oleh Torik bin Ziyad. Makanya adik-adik santri kalau ngaji Nahwu Alfiyah Ibnu Malik, itu karangannya ulama asli Spanyol, namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik itu orang Spanyol, bukan orang Balong. Hui, Islam sudah sukses membangun peradaban di sana. Islam masuk Rusia itu ya abad ke-7. Taman lek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, rumangsamu Bukhari tonggomu bakal sego goreng. Orang sana. Ya Allah. Islam sudah masuk ke Irak, Mesir, ya abad ke-7, masa-masa Amr bin As jadi gubernur Mesir. Ya tak ringkes saya, Islam masuk Iran awal abad ke-7 yang membawa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Makanya adik-adik santri Pondok Darul Istiqomah lek ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib, itu karangannya siapa? Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran, yang disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika Serikat itu takut sama kota Asfihan. Infonya, satelit pengawas keamanan Amerika Serikat selalu dihadapkan ke Asfihan karena di situ menjadi pengayaan uranium nuklir. Ternyata Amerika Serikat yang katanya negara adidaya, negara superpower, negara kuat itu takut sama nuklir. Kalah karo wong Ponorogo. Nuklir masuk Ponorogo dimakan, soalnya dadi bakso. Bakso nuklir. Ya toh? Ternyata wong Indonesia ki sakti-sakti, panganane bakso granat. Aku kapan itu pas lewat di Ponorogo ki ono warung itu tulisane sedia nasi bebek sambal mercon. Wong Ponorogo sambelnya mercon. Wah, Indonesia ini ternyata sakti-sakti. Bener, tongsengnya dipangan, tong karo seng lo dipangan. Loh. Bocah cilik-cilik, cambalong cilik-cilik doyan molen jajal. Molen itu dipangan karo cah cilik-cilik. Wong ibu-ibu kletis-kletis mangan jajan apa Bu? Kuping gajah jajal. Wah, Indonesia ini sakti-sakti ternyata. Kapal selam ya dimplok, gulane ae pasir, batu. Mulane lek Amerika kae jarene wis tekan bulan, ala paling ning kono trimo ngencepno gendera. 6 bulan pamer-pamerno. Wong balong nek blonjo ino matahari. Ya ora kobong kok. Ya Allah ya Karim. Wes. Jadi Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 itu dibawa oleh para wali terus sampai masa penjajahan. Nah, ini nanti bagaimana peran ulama, kiai, santri dan pondok pesantren untuk Republik tercinta ini. Pada masa penjajahan, mohon izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek,
yang menggelorakan semangat patriotisme untuk melawan kolonialisme. Aduh, kakean isme iki jelas bingung. Moga-moga sing tak omongi paham. Soalnya ketoke sing tak omongi iki wonge ayu-ayu tapi yang menggelorakan semangat perlawanan melawan penjajah itu ternyata ya para kiai, para ulama. Loh, kenapa kok para kiai, para ulama? Bukan tentara, bukan polisi. Ijen, waktu itu tentara belum lahir, apalagi polisi belum blas. Ijen dan loh, memang iya kok, belum lahir. Masyarakat itu kalau ada urusan apapun larinya ke kiai. Dulu, halo, sampai anaknya masyarakat Indonesia ini kan nggak boleh sekolah sama Belanda. Dan nanti kalau anaknya orang Indonesia ini sekolah, pinter-pinter, wah bahaya, bisa melakukan perlawanan kepada penjajah. Nggak boleh sekolah. Yang boleh ikut sekolah khusus anaknya bangsawan, minimal anaknya bupati. Anaknya bupati ke atas, yang ningrat, yang bangsawan saja yang boleh ikut sekolah. Bupati mengisor, anak-anaknya gak oleh melu sekolah. Kayak anaknya camat, anaknya kapolsek, anaknya dan ramil, orang entuk melu sekolah. Lah terus pendidikannya bagaimana? Semua larinya ke pondok pesantren. Pendidikan dari anak-anak masyarakat semuanya ke pondok pesantren, dan di pondok pesantren itulah mereka digembleng untuk mencintai tanah air, ditanamkan kuat hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, ditanamkan kuat melawan penjajah hukumnya fardu ain, kalaupun mati, matinya mati syahid. Itu ditanamkan di pondok-pondok pesantren. Mulane masyarakat niku nek karo kiai manut. Jadi problematika keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Zaman biyen ngoten, masyarakat iki urusan apa wae marane rak ten ngene kiai. Nggih napa nggih? Lho, nganti tekan saiki masyarakat lek karo kiai manut. Mulane lek badhe pilih-pilihan ngoten nika, mbah pilihan kepala daerah, mbah pilihan DPR, ya calon-calon ini mesti do marono nggone kiai, lebek kok main kiai. Dijaluki dukungan, soalnya ngerti nek masyarakat manut karo kiai. Sing arep nyalon kae. Do maro kabeh nang nggone kiai, walaupun kok nek wis dadi ya masyarakat ngoten kok. Anak nakal ya maro kiai. Yai nyuwun berkah, anak kula nakal yai, nyuwun berkah, kene didongani karo kiai. Alhamdulillah waras nakale. No. Yai bojo kula meteng tuwa, pun 11 wulan kok dereng lahir-lahir to yai. Mara kiai njaluk suwuk pendobolan. Terima dikai ngombe banyu kon ngombe karo gebyurne wetenge bojomu ya procot lahir kok ngono. Yai utang kula kathah yai, dek niki wayahe ditagih, kula nyuwun tulung kersane mboten ditagih, kersane sing kula utangi niku mboten nagih. Wis iki wacake ayat kursi mangke lek pas mandalladzi yashfa'u indahu waca sing dawa baru illa biizni. Kae kok metenteng kae ketoke utange akeh arep praktek kae. Ngono, ya ora ditagih tenan kok. Utang kula kathah yai, nyuwun dongane kersane cepet lunas. Ah gampang, wacake ayat kursi ping 10.000 tanpa ambekan. Lunas sak wong-wonge. Ono apa mawon wong biyen niku mara kiai kok. Yai bojo kula niki kok cerewet ram. Esuk ngomel lawan ngomel, sore ngomel, kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok yai.
gampang kae wacake summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Ya diparingi padahal kiai ini nembe berarti celathu bojone. Malah ana donga Jawa nek iki jan ampuh tenan iki. Penting iki kanggo bapak-bapak sing bojone cerewet. Kene pengen waras cerewete entenono bojomu turu. Yang paling ampuh iki disuwuk pas turune mangap. Nek wis kira-kira tanek gek turune mangap kae, sampean lungguh sandinge wacake sebut jenenge bojomu. Pomo kok bojomu ki jenenge Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sumiati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak sebul ke cangkeme kae. Beres. Ibu-ibu sing rumangsa cerewet siap-siap. Engko bengi kathek lambemu isis. Disuwuk sampean berarti. Mulane gek nang pasang jebakan nae sampean. Nek krasa lambemu isis berarti disuwuk, Bu. Wong wedok cerdas ya pasang jebakan kok. Wis pokoke pura-pura turu padahal asline isih melek. Wis krasane arep disuwuk. Gek sing lanang ngintip terus, wis turu apa urung, wis turu apa urung. Akhire sing wedok pura-pura. Sing lanang mlebu kamar mlakune jinjit kaya pendekar kungfu kae. Sing wedok karo merem kuwi ndang mrene yo ndang mrene yo arep nyuwuk to. Bareng dijenggileng karo sing lanang, yes, tanek iki. Sing wedok kudu guyu diempet. Sing lanang leh mantep kae. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cilikep. Bumi mengo. Bareng arep disuwuk kae sing wedok melek, wek. Lho, biyen ngono kok. Apa-apa maro kiai biyen. Makanya kiai itu menjadi solusi dari semua problem keumatan sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan melawan penjajahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wis. Terus orang melu nyumbang ra usah cerewet. Membuat wis to wis rungokke. Membuat mbuh ra direken kok. Pergerakan di Indonesia ini simbolnya dua. Satu, masjid. Dua, pondok pesantren. Nggih itibake datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih tiru Kanjeng Nabi. Makanya rata-rata pondok pesantren niku mbah masjid, mbah musola, mbah aula agung, kuwi mesti wis. Biasanya tata letake kaya ngono kuwi. Terus ana godaan kamar-kamare santri. Muga-muga paham. Kae nek cara pewayangan kae gunungan kuwi simbol masjid. Nggo ngumbah, nggo resik-resik, nggo ndidik, nggo gembleng. Nah, sebelah kiwa Kurawa. Kae sing bala Kurawa kae mesti ditata nang nggone sebelah kiwa ning gunungan. Ana dalang leh nata Kurawa kok derek nang nggone tengen kuwi dalang bingung. Mesti manggone nang kiwa. Lah Pandhawa manggone nang tengen. Kurawa ki simbol angkon. Tren niku nggo gembleng generasi-generasi hebat. Nun sewu adik-adik santri, sama neng pondok ki ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi bunyai. Jadi apapun yang penting manfaat, yang penting barokah. Mergo pondok niku nggone barokah. Maaf, santri pondok kuwi aja diremehke. Senajan ketoke morot modal dan rata-rata tau gudiken. Ketoke sarungan klumbrak-klumbruk, rang romesi. Iki saiki ketok ganteng-gantengan perkara enek acara. Nah, coba lek pas bendinane kae. Rang romesi. Tapi jangan diremehkan. Kenapa? Soale ilmune santri niku
sanate nyambung ngantos Kanjeng Nabi. Ilmune santri no pondok niku tetesan ilmune Kanjeng Nabi, aja diremehke. Duh ki waktune sayange ora cukup iki. Lah saiki sing disebut ulama ki sing piye? Soalnya pondok ki nggon gemblengane. Ada beberapa kriteria, di antaranya satu rijalul ummah. Bareng. Community leader. Bareng. Kok community lemper? Mimpin masyarakat. Nun sewu. Jadi kiai niku mboten namung mimpin santri, tapi ya mimpin umat, mimpin masyarakat. Nah, mimpin masyarakat kuwi luwih angel tinimbang mimpin santri. Nek mimpin santri gampang. Santri pondok pesantren walaupun jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu mesti manut kalih kiyaine. Kiyaine merentah ngetan, puluhan ribu santri ngetan kabeh. Kiyaine merentah ngalor, ribuan santri ngalor kabeh. Ora ana sing wani bantah karena di pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri, namanya Departemen Kualat. Mulane tempat pendidikan akhlak, pendidikan karakter ini nggone pondok pesantren. Ngomong santri iki gampang kok. Tapi ngomong masyarakat, mimpin masyarakat angel. Jangankan ribuan, sepurane mimpin wong desa napa niki desane? Mimpin wong Sumberjo 10 iki lho angele ra karuan. Apa meneh wayah pilkada kae. Karo kiyaine dijak, "Sok, pilihan milih calon kae ya." Niki wong 10 ki sing 7 malah ngomong ngene, "Ngapunten Mbah Yai, pun angsal dunduman keng mriko kok." Terus angel. Mulane dalam ngomong masyarakat niku menerapkan niku cara tembang lirir kae cah angon. Dadi duwe sifat angon. Angon itu kan ngemong. Bu. Ngemong angon itu mengetutkan. Apa ya mengetutkan itu? Mengintili. Angon niku manggone nang ngarepe apa nang mburine? Wong angon iki nang ngarepe sing dingon apa nang mburine? Ten mburine mengetutkan. Kaya angon wedhus, endi wedhuse mau ya? Angon wedhus iki mesti manggone nang mburine wedhus. Nek wedhuse mlakune wis bener apik, jarke tutke wae. Lah engko lek bandang-bandang baru ditariki ngono kuwi. Lah nek manggone nang ngarepe wedhus ora angon kuwi, blantik. Gelem ora gelem wedhus ditarik, diseret kae nganti melet-melet kae, tekek gulune ora peduli. Mulane sampean lek milih pemimpin kuwi milih pemimpin sing iso angon, aja pemimpin blantik. Iso ketekek gulumu melet-melet. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dipahami nggih? Halo. Mergo angon, maka teori yang dipakai itu ngetutno senengane masyarakat kuwi apa? Ora langsung diberantas habis. Senengane masyarakat kuwi apa? Lah engko disisipi nilai-nilai Islam. Masyarakat kok senengane kesenian. Oke, dakwahnya lewat kesenian diselingi disisipi nilai-nilai agama. Wong Ponorogo senengane reog. Dakwah Islam lewat media reog, senengane wayang, mendakwahkan agama melalui media wayang. Angko lakon pewayangane disisipi nilai-nilai agama, senengane gending-gending, tembang-tembang, ciptakan gending-gending yang di situ kalimat-kalimatnya mengandung filosofi agama. Mulane ono gending-gending gereh, cublek-cublek, gundul-gundul, seluku-seluku, turi-turi. Lah kuwi nah iki saiki pangapunten sanget
wonten permintaan rumiyin saking panitia untuk mengedarkan kotak amal, diberi waktu untuk pesantren. Ini masuk bagian dari jariah Bapak Ibu. Kesempatan jenengan arep bangun pondok pesantren dhewe ora iso, ora potongan, wong dirimu tidak patek gablek duit. Tapi lek bareng-bareng ngeten iki, Masya Allah, jenengan mangke saged pikantuk ganjaran kolektif. Alhamdulillah. Ayo ki grup sholawat 1-2 lagu sambil ngiringi santri-santri untuk mengedarkan kotak amal kangge pondok pesantren. Nggih, monggo Bapak Ibu disiapkan infak terbaiknya. Nanti saya lanjut ngajinya, dan kalau masih ada waktu mudah-mudahan bisa bagi-bagi sarung cap. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mewakili panitia dan keluarga besar pondok pesantren mengucapkan terima kasih infak dan jariyahnya penjenengan. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza, amin Allahumma. Saya lanjut dulu karena community leader, emotional quotient, alah ngomong apa iki, makanya berhasil kalau penjenengan jeli gaya penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali jauh lebih sukses dibanding dengan penjajah. Penjajah di Indonesia ini kan bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah tidak laku. Yang sukses besar adalah Islam yang diperjuangkan oleh para aulia dan para ulama. Soalnya gayane ngetutke kuwi. Kadang-kadang leh mulangi niku sederhana. Nun sewu cobi. Kanjeng Sunan Derajat iki ndawuhi masyarakat, mosok kok arep kalah karo kodhok. Wong kodhok iki nek diparingi nikmat kae padha ngaji kok. Napa nggih to Kanjeng Sunan? Lho rungokke to lek rampung diparingi nikmat rupa banyu udan kae, kodhok-kodhok do ngaji kae. Dirungokke lah kok tenan. La in syakartum la azidannakum wala ing kafar. Nah kodhoke ngalah rene, inna azabi lasyadid kae. Kowe sing ora pati iso ngaji ya mung maca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwaile. Apa maneh sing bodho kae mung maca qul ing kuntum, qul ing kuntum, qul ing kuntum. Tiruwa tawon jere Kanjeng Sunan Giri. Maksudnya pripun Mbah Yai? Lha tawon ki uripe nggo zikir nyang Gusti Allah. Napa nggih? Lha tawon mabur kae suarane rumangsamu rak ming gembrembeng kae zikir kae tawon kae. Allah 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 nyebut asmane Allah kae. Allah 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 Allah. Yen ora percaya cekel siji tempelke kupingmu. Rungokke ora Allah ora ngono. Lha wong bebek ki maca tasbih terus kok. Wong-wong iki krungune ra wis sejatine subhanallah subhanallah subhanallah. Ra ngandel ya wis. Syukur aja kalah karo sapi. Sapi ki rampung dikeki mangan, rampung dikeki ngombe kae aja maca hamdalah kae. Alhamdulillah. Apa persis? Matur suwun nggih, matur suwun. Matur suwun, matur suwun. Nggih, nggih. Ilate wong Jawa niku angel dikon ngunekke Arab. Lapangan ombo ki nggone wong sing macem-macem. Nggone wong werna-werna. Lah macem-macem werna-werna kuwi bahasa Arabe al-laun. Al-laun. Al-laun ki maknane macem, al-laun maknane macem. Dadi macem-macem berarti bahasa Arabe al-laun, al-laun. Ilat Ponorogo arep ngonekke al-laun, al-laun kangelan, alun. Arep ngomong syahadatain repot sekaten.
kalimah syahadah angel, kalimah sodo syamir khairan fatrukil bagho repot, semar gareng petro. Nek ngulangi ibadah kae ora langsung disebut salat. Mergo napa? Le wong biyen niku dereng kenal salat, ning wis kenal pangeran. Ibadahe piye? Manembah Sang Hyang. Nek ngarani iki manembah Sang Hyang, mula kae urung diarani salat, diarani sembah yang leh manembah manggone ndi sanggar pamujan, mula kae ora disebut musala ning disebut langgar. Cerdase wong biyen. Nek arep mlebu desa ki mesti ana gapurane kae. Lho gapura ki supaya warga desa kuwi guyub rukun, jadi pemaaf bukan pendendam. Wong gapura ki asline bahasa Arab ghafura, pemaaf. Nah ilate sampean arep ngomong ghafura, metode angel, gapura. Understand? Paham karepmu ora paham karepmu. Nomor loro ditiroke Rijaluddin bareng spiritual leader bareng. Kok isinya serwal melungker gitu ya. Jadi harus mempunyai daya spirit, kekuatan spirit. Nuwun sewu Kiai Nahuri, Kiai Zainal Arifin, Kiai Muhammad Ghufron, nuwun sewu panjenengan yen nerusake amanah saking muassis pendiri, neruske pondok, neruske mulang niku gampang. Neruske dari segi keilmuan niku gampang. Sing angel niku bagaimana mewarisi istiqomahnya, mewarisi perjuangannya, mewarisi kesabarannya, mewarisi zuhudnya, mewarisi wirainya, mewarisi ikhlasnya. Itu sing angel. Kalau hanya mewarisi keilmuan, transfers of knowledge gampang. Saiki pengen pinter gampang kok. Gampang, orang angel mau saiki pengen pinter. Kitab pirang-pirang, Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Bahkan ada ilmu yang mencakup semua disiplin ilmu, namanya ilmu Googleologi. Kalau hanya sekedar pengen pinter, nuwun sewu, budal mondok, nonggone pondok sing tenanan, orang usah suwe-suwe, 7 tahun ngono ae. Mesti iso maca kitab, insya Allah ngalim wisan. Kalau hanya sekedar berilmu, wis to budal nonggone pondok sing tenanan, ora pondok-pondokan. Kayak ngaji sing tenanan 7 tahun, insya Allah wis ngalim zaman, iso ngaji wisan. Kalau hanya sekedar berilmu, tapi bukan cukup nih. Harus ada sesuatu yang bisa melahirkan al-hikmah wal barokah. Bareng al wal sepisan maneh al wal. Nah itu adanya di pondok pesantren, dan itu kekuatan dan daya spirit. Mulane nuwun sewu kiai mbiyen niku nek mulang dibanding karo guru-guru saiki kalah, dibanding karo dosen-dosen apa maneh sing wis S3, S4, S7, S14. Oh kiai-kiai mbiyen kalah. Kiai mbiyen niku mboten enten sing gadah gelar akademis. Kalau kok dereng kepireng kiai-kiai zaman biyen kok enten doktor IR, terus mburine MSI, MPDI, MHI, MM, MH, SH, terakhir BH. Ora ono. Gayane mulang yo kadang mboten penak dibanding karo ustaz-ustaz saiki, kalah. Wong donga ora patek fasih kok. Allahumma inna nasaluka salamatan bidin wa ngafiatan fil jasad, tiada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki, tobatan qoblal maut, rokematan ngindal maut. Masa iki kan fasih-fasih ustaz-ustaz saiki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Leh muni kok sampai indil-indile merotoli kae. Lho kadang mulangi ora cetha kok.
Kayak kitabe wis blobor, sasane iki wis blobor, kitab lawas nganggo kacamata kandel kae. Mulang santrine kae. Al jamalu utawi untu. Unta lho diwaca untu. Lah santrine ono sing ngerti kae. Niku maknane unta Mbah Yai, aku wis ngerti. Kuwi unta sing duwe untu. Kuwi basa Arabe jamal, nek rande untu kuwi nakoh ya. Kiai iki mau kalah. Wal jaradu lan lawang, walang iki diwaca lawang. Dari santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu, ula Mbah Yai. Lah iya ula gedene sak alu. Nek cilik kuwi cacing ya Le. Wal ghanamu lan kembang, kambing Mbah Yai, kambinge mangan kembang. Nah, tapi ngono nyatane santrine kok hebat-hebat ayo. Ayo, bahkan tokoh-tokoh besar negeri ini mayoritas adalah alumni pondok pesantren. Para pendiri republik ini mayoritas adalah orang-orang yang pendidikan karakternya ta'limul muta'allim, bidayatul hidayah, sulamut taufik. Halo? Coba para pahlawan nasional, pejuang-pejuang republik ini, wih banyak lulusan pondok pesantren, banyak kiainya. Kiai Mojo, mu kiai tenan niku, ngalim niku. Bolone Pangeran Diponegoro. Ya Pangeran Diponegoro niku ngalim, namine asline kan Abdul Hamid, apal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Lho saniki peninggalane wis ana Fathul Qorib, Fathul Muin. Kiai niku. Halo? Ono Kiai Tengku Umar, ono Kiai Sultan Hasanuddin, kata. Lah kayak sampean lali po, resolusi jihad Indonesia iki wis diproklamasikan merdeka, tapi mau direbut kembali sama sekutu kayak. Kedaulatannya mau direbut kembali. Iki sudah merdeka apa ora? Sopo sing gerakno kae? Resolusi jihadnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sing menggerakkan para kiai, para santri, warga masyarakat sekitar. Lho sampai pimpinane tentara sekutu sing jenenge Brigadir Jenderal Malabi kae, sing mantene santri kae. Dudu tentara, dudu polisi, ijen Pak Kapolsek Pandan Ramil, tentara polisi urung enek kok. Sing mateni santri, aku ngerti dhewe pas nonton filmnya kuwi. Ya film yo fakta sejarah kok. Ngono lho. Waduh waktune rek. Mulane di awal-awal kemerdekaan kae pas sapa jenenge Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sowan Presiden Soekarno. Disuwuni saran, apa saran Bapak untuk generasi bangsa ke depan? Pesene, wahai Paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia, jangan menomorduakan pondok pesantren, jangan menganaktirikan pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok-pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya negeri ini adalah kiai, santri, dan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan baru melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Maka nenek diurut sekolahan, perguruan tinggi, putune pondok pesantren. Mulane lek ana pejabat diaturi undangan ten pondok kok kersa rawuh kaya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, insyaallah barokah. Apa maneh gelem melu nyumbang. Ya ndukung dan seterusnya. Titenono. Pejabat sapa wae katik mengkhianati pondok pesantren mesti kuwalat. Mesti. Tenanan iki. Halo? Halo? Jadi ternyata pendidikan asli Indonesia
yang sampai sekarang masih lestari, ya pondok-pondok pesantren. Maka mudah-mudahan keberadaan Darul Istiqomah ini benar-benar bisa sesuai dengan namanya, istiqomah ila yaumil qiyamah, terus makin syiar, makin berkembang, mampu melahirkan generasi-generasi yang sholihin, sholihat, yang manfaat untuk masyarakat, manfaat pula untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sampun matur suwun, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.